baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Abang Dian Nugraha. Seperti itu, yang bagaimana tentang pembahasannya yaitu mengenai asam lambung yang tinggi, kemudian GERD, psikosomatis, anxiety disorder, seperti itu. Nah, baik lagi, sebelum menonton video saya, sebelum menonton cerita tentang pengalaman saya terkena GERD, psikosomatis, anxiety, dan asam lambung yang tinggi, alangkah baiknya videonya di subscribe, kemudian di like, nyalakan juga tombol loncengnya, karena kalau misalkan ada video saya yang terbaru, mungkin bisa membantu kalian yang masih terkena dalam asam lambung, psikosomatis, atau dalam keadaan mentalnya ya terganggu seperti itu. Baik, saya belajar atau pergi dari pengalaman saya ini akan membagikan beberapa mungkin yang saya rasakan selama ini, yaitu salah satunya ada beberapa sensasi atau rasa yang diakibatkan dari kelebihan asam lambung seperti itu. Untuk yang pertama ya, ada sensasi kurang nyaman di tubuh seperti itu, yaitu khususnya di bagian ulu hati seperti itu, kemudian di perut, kemudian di dada kiri maupun kanan, kemudian di tenggorokan, kemudian di pandangan, dan lain sebagainya, masih banyak seperti itu. Dan salah satunya di sini juga tadi di belikat, tulang belikat di sini terasa pegal seperti itu. Nah, saya di sini sedikit berbagi pengalaman atau cerita tentang bagaimana sensasinya, kemudian bagaimana cara mengurangi gejala dari asam lambung tersebut. Nah, di sini tak lepas juga saya berterima kasih kepada para mentor, ya disebut mentor seperti itu. Saya juga belajar dari pengalaman orang lain, dari nonton YouTube seperti ini, kemudian mereka menceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman pertama mereka terkena dan cara menanggulanginya seperti apa, seperti itu. Nah, kebetulan apa yang mereka bilang sebagian besar mungkin yang namanya tubuh seseorang itu pasti berbeda-beda, tidak sama seperti itu. Contohnya misalkan ada yang kuat minum kopi, sedangkan yang ini tidak, seperti itu. Nah, mungkin saya juga belajar dari seperti itu, belajar dari motivator yang lain tentang pengalaman mereka pribadi dan cara-caranya seperti itu. Dan terus terang saya juga sampai sekarang belum normal 100%, belum bisa dikatakan ya 7-80% lah seperti itu. Jauh dari pas parah-parahnya dulu. Saya terkena dulu 2000 kemarin ya, Januari 2021 saya terkena itu. Dan mudah-mudahan hari demi hari, detik demi detik, secepatnya bisa berlalu dan normal kembali 100% seperti itu. Nah, mungkin saya di sini akan berbagi tentang pengalaman sensasi pas pertama saya terkena itu. Nggak enak di bagian perut seperti ini, bagian perut, kemudian ya seperti itulah orang lain katakan, ya nggak nyaman, kemudian terasa mau seperti itu dan lain sebagainya. Udahlah, yang gitunya jangan terlalu dibahas. Sekarang kita saya mungkin berbagi akan sedikit tentang bagaimana cara menanggulanginya atau meringankan seperti itu. Dan kalau menyembuhkan 100% belum tentu instan, tidak ada yang instan seperti itu. Ya mungkin saya di sini mau membagikan sedikit terapi saya sehari-hari. Sensasi yang dirasa mungkin ulu hati nggak enak, kemudian
di perut di sini terlalu penuh, kayak yang penuh gitu, kayak yang kembung kok, apalagi pas pertama-pertama seperti itu. Mungkin dari faktor makanan yang kurang kurang baik, seperti serba dimakan ini itu. Nah, kesini alhamdulillah setelah saya menjaga pola makan, kemudian dari pola hidupnya juga yang tadinya selalu begadang, sekarang alhamdulillah dikurangi, dan alhamdulillah juga lambat laun sedikit demi sedikit ada perubahan, ada peningkatan, meskipun tidak instan 100% langsung, tidak, paling 0,2% dalam seminggu tuh. Yang penting kita konsisten. Apa aja, seperti konsisten itu apa aja yang harus kita lakukan? Kalau saya, kalau minum, yang pertama, kalau minum itu usahakan selalu mencukupi mineralnya, yaitu dalam tubuh kita. Minum itu saya kalau lagi pas dulu parah-parahnya bisa 8-9 gelas per hari, seperti itu. Air hangat, saya minum itu air hangat, tidak menggunakan air dingin seperti itu, karena suka terasa kesini nggak enak. Air hangat. Kemudian yang kedua, konsisten itu ya, minum air hangat. Yang kedua, usahakan olahraga yang ringan-ringan aja. Di YouTube banyak, di channel yang lain tentang olahraga asam lambung maupun yoga, meditasi itu lebih penting, seperti itu. Nah, itu yang kedua, konsisten tiap hari dilakuin, tiap hari, jangan bolong-bolong. Kemudian yang ketiga, mandi maksimal dua kali sehari lah mandi itu. Kalau saya mandi itu masih pakai air hangat, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu usahakan selalu bersosialisasi, kemudian jangan mengurung di rumah, kemudian usahakan keluar cari angin, jalan-jalan, karena kita yang mengalami psikosomatis, anxiety, kecemasan ini, yaitu kebanyakan sakitnya mental. Jadi usahakan kita itu harus menemukan sesuatu yang bahagia seperti itu, supaya ulu hati enak, kemudian perut yang terasa penuh, terasa kembung ini enak, kemudian belikat dari sini supaya enak, kemudian tenggorokan terasa mengganjal, kemudian suka batuk malam hari, saya ngerasain pokoknya. Nah, usahakan kalau sudah makan, usahakan jangan langsung tidur. Kalau mau tidur, jeda dulu 2 jam setelah makan, tapi jangan langsung diberbaring. Usahakan begini dulu. Nah, begini senderan misalkan ke bantal. Jadi jangan langsung tidur seperti ini gitu, supaya asam lambungnya netral dulu. Nah, yang terakhir, yang terpenting itu jaga pola pikir, yaitu jauhi yang membuat kita stres atau yang membuat kita banyak pikiran. Itu usahakan jauhi dan jauhi pokoknya, seperti itu. Nah, salah satunya yaitu yang paling saya ampuh ya, bisa dikatakan ampuh, minum air hangat tiap hari sesudah makan. Bangun tidur juga minum 1 gelas air hangat, seperti itu. Kemudian olahraga, stretching yang biasa-biasa aja stretchingnya, jangan yang berat-berat. Kemudian cari yang membuat kita bahagia. Apa aja itu yang membuat bahagia, pokoknya masa bodoh orang lain bilang gini, misalkan si anu gini, lari misalkan siang-siang lari, nggak apa-apa, yang penting kita bahagia. Nggak apa-apa, yang penting kita senang, yang penting kita sehat, seperti itu. Toh orang lain mah nggak bakalan bisa membantu kita ya gitu, seperti itu. Nah, siapa yang menyembuhkan? Ya diri kita sendiri yang bisa menyembuhkannya, seperti itu. Nah, usahakan kemudian mandi, usahakan jangan tidak mandi ya. Pengalaman saya yang kena anxiety itu takut kalau mandi, seperti itu. Bahkan saya juga dulu 1 bulan saya nggak mandi karena saya takut. Begitupun kalau misalkan mandi, si pintu WC itu terbuka gitu, jadi kita tuh dibohongin ini dulu ya, seperti itu. Jadi kita tuh kebanyakan takutnya belum berangkat. Misalkan saya juga terus terang
berangkat dari motor misalkan ke tempat tujuan ke anu, waduh sebelumnya tuh udah berpikir, aduh gimana nih, takut ini, aduh takut ini, aduh takut itu, padahal itu kewajiban, jadi serba salah sih gitu. Tapi pas kita lakuin, kemudian dalam kondisi perut terisi, kemudian airnya terisi seperti itu, insya Allah pasti berjalan lancar gitu. Niat kita ini mah harus baik, jadi berpikir kita harus positif, berpikir kita harus yang bahagia-bahagia seperti itu. Jangan takut, lakuin aja seperti itu. Nah mungkin video kali ini hanya segitu, dan mungkin nanti saya bisa bikin video yang berikutnya. Nah mungkin bisa membantu kalian, mungkin ya, sepengetahuan atau sepengalaman saya mungkin bisa membantu kalian dalam mengurangi rasa anxiety, psikosomatis dan lain sebagainya, termasuk asam lambung yang tinggi. Ya saya bukan apa-apa, cuman saya berangkat dari pengalaman saya, dan terus terang saya juga sampai saat ini belum 100% normal, belum 100% normal. Nah seperti itu ya, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.